pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan posting ke buku besar. Karena posting ke buku besar ini merupakan siklus dari akuntansi, dimana kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang siklus akuntansi, terutama untuk perusahaan jasa ya, dimulai dari analisis bukti transaksi, dilanjutkan dengan jurnal, dimana untuk buku perusahaan jasa, jurnal yang kita butuhkan adalah jurnal umum. Setelah kita melakukan penjurnalan, lalu kita akan melakukan posting ke buku besar. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita berada di posisi ini, melakukan posting ke buku besar. Nah, setelah kita melakukan posting ke buku besar, nanti akan lanjut ke neraca saldo dan selanjutnya. Nah, bagaimana cara posting ke buku besar? Simak terus video pembelajaran ini. Buku besar atau yang lebih dikenal dengan istilah ledger atau ledger adalah buku yang berisi kumpulan rekening-rekening atau akun atau account atau perkiraan ya, yang diisi sedemikian rupa sehingga jika diperlukan akan mudah ditemukan. Nah, ketika kita akan membuat laporan keuangan nanti, kita akan mencari akun kas. Nah, kita tinggal lihat aja di buku besar kas. Tidak perlu lagi lihat jurnal, tidak perlu lagi, karena di buku besar ini adalah kumpulan rekening dari setiap akun-akun yang ada di jurnal umum. Jadi semua akun yang ada di jurnal umum akan kita kumpulkan di buku besar. Nah, masing-masing akun itu akan berbeda buku besarnya. Misalnya akun kas ada memiliki satu buku besar, akun piutang memiliki satu buku besar, akun beban memiliki satu buku besar, gitu. Jadi tidak dicampur dalam pencatatan di buku besar ini. Di mana rekening-rekening atau akun tersebut digunakan untuk mencatat secara terpisah aktiva, utang, modal, dan modal pemilik. Bentuk buku besar itu sendiri terdiri dari beberapa macam bentuk ya. Yang pertama ini kamu dapat lihat ya, ini disebut dengan bentuk kontrol. Nah, di sini di atasnya ini ada identitas perusahaan terlebih dahulu kita buat ya. Habis itu nama rekeningnya atau nama akunnya. Jadi, misalnya ini namanya adalah nama akunnya adalah kas. Kita buat ditulis di sini kas. Nomor rekening kas atau nomor akun kas itu berapa, kita tuliskan di sini. Dan kalau bentuk skontro ini dia terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, dan jumlah. Ini untuk akun kas yang berada di sebelah debit. Nah, ini kita buatnya di sini ya. Dan untuk akun kas yang terletak di sebelah kredit, kita buat juga di sebelah sini. Ada kolom tanggal juga, kolom keterangan, referensi, dan jumlah. Jadi bentuknya kolomnya sama, tapi peruntukannya yang di sebelah kiri untuk debit, yang di sebelah kanan untuk kredit. Nah, tanggal ini diisi dengan apa? Tanggal diisi dengan tanggal kita melakukan posting ke buku besar. Ini diisi ketika kita melakukan posting ke buku besar, diisi tanggalnya. Yang kedua, kolom keterangan. Nah, kolom keterangan ini diisi bukan nama akun yang diisi, tapi diisi adalah keterangan dari mana buku besar ini sumbernya. Kalau seandainya buku besar ini sumbernya dari jurnal umum, kita buat di sini JU atau jurnal umum. Nah, baru diisikan jumlahnya. Kalau dia di debit, letakkan di sebelah sini ya, sebelah kiri. Berapa jumlahnya? 100 juta ya. Udah isikan di sini 100 juta. Begitu juga dengan yang kolom kredit. Ini untuk kolom kredit. Ada kolom tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah. Ini bentuk skontro namanya ya. Bentuk yang kedua adalah bentuk T. Seperti ini dia, di bentuk T itu. Ini bentuk yang paling sederhana ini. Ini yang T-nya itu ini nah. Ini garis horizontal,
dan ini ada garis vertikal. Nah, ini yang bentuk T-nya itu. Di sini adalah sisi debit dan di sebelah kanan ini adalah sisi kredit. Dia sama dengan pencatatan data bentuk source control tadi. Yang di atas kita buat dulu identitas perusahaan ya. Habis itu nama akunnya atau nama rekeningnya dan nomor rekeningnya. Nah, di sini sisi debit ini kita masukkan, contohnya ini adalah nama rekeningnya adalah kas. Di sebelah debit kita masukkan akun kas yang ada di sebelah debit di sini. Buat tanggalnya dulu, misalnya tanggal 1 bulan 4. Di sebelah debit dia ada 4 juta. Ya udah tuliskan 4 juta. Terus tanggal 8 ada 9 juta, tuliskan 9 juta. Pokoknya semua akun kas yang berada di sebelah debit yang ada di jurnal umum kita pindahkan ke sisi kiri ini. Begitu juga dengan yang sisi kanan atau sisi kredit. Semua akun kas yang ada di sebelah kredit kita pindahkan ke sini. Nah, berharap sampai di sini kamu dapat memahaminya. Jika kamu belum memahami, silakan ketik pertanyaannya di kolom komentar. Kita lanjut ya. Yang ketiga adalah bentuk saldo rangkap. Nah, ini saldo rangkap. Ini di sini ada nama rekening atau nomor rekening, di atasnya ada identitas perusahaan dulu ya, identitas perusahaan, nama rekening. Terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi, kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo. Nah, kolom saldo ini terdiri lagi dari kolom debit dan kolom kredit. Nah, untuk apa peruntukannya? Silahkan disimak ini. Kolom tanggal sama dengan yang tadi, kolom tanggal fungsinya adalah untuk mencatat tanggal kita melakukan posting ke buku besar. Nah, ini dibuat tanggalnya. Kolom keterangan kita buat atau kita tuliskan adalah buku besar ini bersumber dari mana. Nah, misalnya kalau buku besar ini bersumber dari jurnal umum, ya udah kita buat aja di sini JU atau jurnal umum. Kolom referensi ini belum kita isi ya. Terus kolom debit kita isikan kalau tanggal 1 misalnya berasal dari jurnal umum. Di jurnal umum itu dia berada di sebelah debit. Ya udah, kita pindahkan ke sebelah debit. Nah, kelas kreditnya kita kosongkan. Kita kosongkan yang untuk tanggal 1 ya. Nah, untuk kolom saldonya, yang di sebelah debit ini kita pindahkan ke sebelah debit juga. Ternyata di tanggal 2 di jurnal umum, akun kas ini berada di sebelah kredit. Nah, kita tulis sebelah kredit. Nah, tadi dia saldonya ada di sebelah debit kan? Di tanggal sebelumnya, tanggal sekarang dia ada di kredit. Nah, untuk membuat saldo berikutnya, debit dan kredit ini kita kurangkan. Nah, kita letakkan hasilnya di sebelah debit kalau dia besar, sebelah debit. Tapi kalau dia kecil, letakkan di sebelah kredit. Caranya nanti akan kita bahas di contoh soal. Nah, ini jadi ada 3 bentuk buku besar itu sendiri ya. Yang pertama bentuk kontrol. Nah, yang kedua adalah berbentuk T. Nah, dalam tugas kita di sekolah, kita biasanya sering menggunakan bentuk T ini karena ini adalah bentuk yang paling sederhana dan tidak menyulitkan kita dalam membuat tabel-tabelnya. Nah, ini akan kita cobakan nanti contoh soal mengisi yang seperti ini ya. Membuat buku besar dalam bentuk T akan kita cobakan. Dan yang ketiga adalah buku besar bentuk saldo rangkap. Nah, kalau yang ini, saldo rangkap ini sering pada umumnya keluar pada ujian UKK atau ujian kompetensi keahlian. Nah, buku besarnya berbentuk saldo rangkap ini yang keluar, dan ini nanti akan kita cobakan juga membuat contoh soalnya. Nah, bagaimana? Kamu sudah memahaminya bukan? Kalau kamu merasa kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan diketikkan di kolom komentar. Nanti akan Bunda jawab satu persatu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.